Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi matematika yang ada pada kelas 8. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita membahas terkait dengan materi yang ada pada kelas 7, nah sekarang kita akan membahas materi yang ada pada kelas 8. Nah, untuk referensi bukunya, kakak menggunakan buku Kurikulum Merdeka pada kelas 8. Nah, di bab pertama atau yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan menyederhanakan bentuk aljabar. Yang isinya itu, yang pertama itu adalah struktur dari bentuk aljabar. Di sini itu ada bentuk suku tunggal atau monom dan suku banyak atau polinom. Nah, di sini juga itu ada derajat dari bentuk aljabar. Langsung saja, nah, yang pertama itu ada bentuk-bentuk aljabar dari A sampai F. Nah, berikut menyatakan berbagai ukuran dari prisma tegak di samping. Nah, mendengar kata prisma pasti teman-teman tidak asing ya, jika teman-teman menonton video-video kakak sebelumnya. Kita telah membahas terkait dengan prisma, limas, dan yang lainnya. Pasti tidak asing dengan kata prisma. Di sini itu ada prisma tegak. Nah, di sini yang A itu ada 4x, yang B itu ada x kuadrat, lalu sampai F ya, sampai x kuadrat Y. Yang pertama di sini itu ada pikirkan jumlah suku yang dituliskan pada bentuk aljabar. Nah, di sini perhatikan satuannya. Lalu yang kedua itu diskusikan bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Kita langsung saja teman-teman ke nomor yang pertama, yaitu pikirkan jumlah suku yang dituliskan pada bentuk aljabar. Yang pertama, kita perhatikan terlebih dahulu prismanya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa di sini itu adalah prisma tegak segi 4. Nah, ini segi 4. Kita ambil segi 4-nya. Kotak ini ya, kita ambil segi 4. Nah, kita hitung yang alas atau atasnya itu. Karena sama ya, prisma itu sama atas dan bawah. Nah, kita ambil sehingga kita gambar. Di sini adalah X, di sini X. Kenapa? Karena di sininya X, ini juga X. Nah, di sini itu kita mencari yang A. Nah, yang A ini adalah 4X. Bagaimana kita menemukan 4X? Nah, caranya itu adalah kita menghitung keliling. Kelilingnya K sama dengan itu adalah 4 dikali dengan S. S itu adalah sisi. Nah, ini kan ada 4 nih. Dengan S sama dengan sisinya itu dimisalkan dengan X. Nah, maka kita ganti S-nya dengan X. Maka 4 dikali dengan X. Nah, sehingga bisa kita tuliskan 4 dikali dengan X. Hasilnya adalah 4X. Dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa yang A itu adalah keliling cm 1 persegi pada sisi kotak bagian bawah atau atas. Karena sama ya. Yang selanjutnya itu yang nomor B atau yang kedua, X pangkat 2. Nah, cara mencarinya adalah teman-teman menggunakan luas. Nah, luasnya itu kan luas sama dengan sisi dikali dengan sisi. Nah, bisa kita tuliskan S pangkat 2. Nah, atau seperti teman-teman biasanya yang menyebutkan sisi dikali dengan sisi atau S kali S. Nah, di sini S pangkat 2 ini kita rubah S-nya. Nah, S ini kita rubah menjadi misalnya yaitu X. Sehingga menjadi X pangkat 2 atau X kuadrat. Nah, dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa yang B itu luas bagian bawah atau atas dengan satuannya itu adalah cm pangkat 2 atau cm persegi. Lalu yang selanjutnya itu yang C atau yang ketiga, yaitu 2X ditambah dengan 2Y. Kalau tadi kita lihat alas dan atasnya, nah sekarang kita bagian yang persegi panjang nih, yang di depan atau yang di belakang di sisi. Nah, di samping ya. Di sini kita lihat yang ini, nah, persegi panjang ini. Kan kita akan mencari 2X ditambah 2Y. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan keliling yang persegi panjang. Nah, yaitu K sama dengan 2 dikali P, nah itu panjang, ditambah dengan 2 kali lebar. Nah, kita masukkan ini, panjang dan lebar. Kita misalkan P itu di sini, panjang itu di sini, dan lebarnya itu yang ini. Sehingga kita masukkan 2 dikali dengan P-nya kita rubah menjadi X. X ditambah 2 dikali dengan L-nya ini, Y. Nah, sehingga kita dapatkan 2 dikali X adalah 2X, ditambah 2 dikali Y adalah 2Y. Nah, ini kita dapatkan. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan ini, bisa kita simpulkan bahwa yang C itu adalah keliling
cm satu persegi panjang pada kotak di samping. Nah, ini kan maksud di samping ini adalah kita melihat di sini bahwa yang persegi panjang itu adalah ada 4. Nah, bisa kita lihat di sini depan 1, lalu di samping 1, ini belakang 1, lalu di samping lagi ini 1, sehingga ada 4. Lalu yang selanjutnya adalah kita mencari yang D. Nah, di sini itu kan ada X dan Y. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita gunakan luas. Nah, cara luasnya itu luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, kita masukkan P-nya itu kan pemisahan yang ini. Maka P-nya itu adalah X dikali dengan lebarnya itu yang ini. Maka dikali dengan Y sama dengan X, Y. X dikali dengan Y, X, Y. Maka setelah kita dapatkan ini, bisa kita simpulkan bahwa D itu adalah luas persegi panjang bagian samping. Lalu yang selanjutnya, kita lanjutkan ke yang bagian E. Nah, yang bagian E ini adalah 2X pangkat 2 ditambah dengan 4XY. Nah, ini itu adalah hasil dari luas permukaan atau cm pangkat 2. Cara mencarinya itu adalah luas permukaan sama dengan 2 dikali dengan luas persegi. Nah, ini adalah persegi ditambah dengan 4 dikali dengan luas persegi panjang. Sama dengan kita kalikan atau kita masukkan 2 dikali dengan perseginya itu sudah kita dapatkan tadi yang X pangkat 2 ditambah dengan 4 dikali dengan luas persegi panjang, yaitu dikali dengan X, Y. Maka 2 dikali dengan X pangkat 2 adalah 2X pangkat 2 ditambah dengan 4XY. Ini adalah luas permukaan. Lalu yang selanjutnya, yang F itu adalah X pangkat 2, Y. Nah, ini itu termasuk ke dalam volume. Nah, satuannya itu adalah cm pangkat 3 atau cm kubik. Cara mencarinya, itu teman-teman menggunakan rumus volume sama dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Kita misalkan, nah ini adalah panjang, ini adalah lebar, nah ini lebar, ini tinggi. Nah kita misalkan ya, maka sama dengan P-nya itu adalah X, dikali dengan lebarnya adalah X, dikali dengan tingginya itu adalah Y. Maka kita dapatkan X pangkat 2, kenapa pangkat 2? Karena X-nya ada 2 dan dikali. Maka X pangkat 2 dikali dengan Y. Nah, X kuadrat Y. Selanjutnya, yang kedua itu adalah diskusikan bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Nah, di sini dapat kita klasifikasikan berdasarkan bilangan atau variabel. Contohnya itu 2X. Nah, 2 ini adalah bilangan. 2 ini adalah bilangan dan X ini adalah variabel. Nah, selanjutnya, di sini bentuk aljabar dalam bentuk hasil kali antar bilangan atau antar variabel seperti 4X dan XY. Nah, pada gambar yang di atas ya teman-teman bisa lihat, atau yang tadi ini adalah sama, nah, disebut suku tunggal atau monom yang 4X dan XY. Nah, bisa kita perhatikan ya. Lalu bentuk-bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal seperti 10X ditambah 20 dan 2X ditambah 2 ya disebut suku banyak atau polinom. Selanjutnya, bisa kita lihat ya, pada bentuk polinom, X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3, bentuk X kuadrat, ini negatif 4X dan 3 adalah suku-suku dari bentuk suku banyak ini. Nah, suku dari suku banyak dalam bentuk bilangan saja disebut dengan konstanta. Nah, bisa kita lihat, di sini itu ada contoh X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, kita pisahkan sukunya itu menjadi X kuadrat ditambah dengan negatif 4X. Nah, sebelum menjadi negatif 4 itu ada positifnya terlebih dahulu atau penambahan, lalu ditambah dengan 3. Nah, ketika 3-nya itu tidak ada variabel seperti yang tadi, nah 3 ini adalah bilangan bukan variabel, maka itu adalah suku konstanta. Yang selanjutnya, di sini ada soal 1, kelompokkan bentuk aljabar di B, E, dan F dari gambar. Nah, yang sebelumnya, nah di sini sudah diterangkan pada gambar yang sebelah kanan. Nah, ke dalam bentuk suku tunggal dan bentuk suku banyak. Kita kelompokkan ya teman-teman. Di sini kita suku tunggal terlebih dahulu. Suku tunggal
Nah, suku tunggal di sini itu ada A, B, D, dan F. Nah, ini adalah suku tunggal. Lalu suku banyak. Nah, suku banyak itu adalah C dan E. Nah, kenapa ini dan ini berbeda? Karena kalau suku tunggal itu tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Nah, kalau suku banyak itu ada tanda penjumlahan ataupun pengurangan nanti ya. Lalu yang selanjutnya, tentukan suku-suku dari suku banyak berikut ini. Nah, kita menentukan suku-sukunya. Di sini yang pertama itu ada suku 5A dan 1. Lalu yang kedua itu ada suku 7X dan negatif 8Y. Lalu yang ketiga, di sini ada suku 4X pangkat 2, lalu 7X dan negatif 9. Yang selanjutnya, nyatakan tiap bentuk suku tunggal berikut dengan menggunakan tanda perkalian. Nah, banyaknya variabel yang dikalikan dalam suatu bentuk suku tunggal disebut derajat dari suku tunggal tersebut. Jika suku tunggal hanya memiliki satu variabel, maka konsep derajat sama dengan pangkat. Hati-hati jika variabelnya lebih dari satu. Kita langsung saja kerjakan. Yang pertama, itu ada 2X. Nah, ini itu didapat dari 2 dikali dengan X. Lalu yang kedua, itu adalah negatif 3X pangkat 2. Nah, ini itu didapat dari negatif 3 dikali dengan X pangkat 2. Nah, kalau kita pencarkan lagi atau kita bukan lagi ya, satu persatunya, ini itu hasil dari negatif 3 dikali dengan X, lalu dikali dengan X lagi. Nah, ini X-nya ada 2. Nah, ini adalah asal dari negatif 3X pangkat 2. Lalu yang ketiga, itu 5X pangkat 2Y. Nah, ini itu hasil dari 5 dikali dengan X dikali dengan X. Nah, ini ada 2 ya. Lalu dikali lagi dengan Y. Nah, ini hasilnya. Nah, jika teman-teman merasa bingung dengan X ini yang kecil, maka tinggal menggunakan titik saja. Nah, misalnya itu 5 dikali dengan X dikali dengan X dikali dengan Y. Sama saja ya. Lalu yang selanjutnya, nah di sini sama seperti yang tadi, berarti dapat kita simpulkan derajat adalah banyaknya variabel yang dikalikan dalam satu suku. Nah, di sini itu ada contoh 2, derajat dari bentuk suku tunggal pada bentuk 1 sampai 3. Nah, dari gambar ini adalah sebagai berikut. Nah, 2X. Nah, yang tadi ya. Nah, yang pertama itu ada 2X berderajat 1. Nah, hasilnya itu dari mana? Kita lihat yang X-nya. Nah, ini. Ini ada 1 X-nya. Nah, kalau ini berderajat 2 dari ini. Nah, kalau yang 3, ini hasil dari ini. Nah, bisa ketahui ya. Yang selanjutnya, di sini tentukan derajat dari bentuk suku tunggal berikut. Nah, di sini derajat dari bentuk suku banyak adalah derajat paling tinggi dari suku-suku bentuk suku banyak. Nah, dengan catatan, kita dapat membandingkan derajat dari bentuk suku tunggal pada soal 3. Nah, nomor 1, 2, 3, dan 4 menggunakan istilah lebih dari atau kurang dari. Contohnya, apakah derajatnya bentuk suku tunggal 1 lebih dari atau kurang dari derajatnya bentuk suku tunggal kedua. Kita langsung saja kerjakan yang pertama. Yang pertama, negatif 6A. Yaitu didapat dari negatif 6 dikali dengan A. Ini adalah berderajat 1. Kenapa? Ini ya. Yang kedua adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Sama dengan X dikali dengan X. Ini itu berderajat 2. Kenapa? Karena kita lihat yang ini. Lalu yang ketiga adalah 1/2 atau setengah ya, A kali B. Nah, ini itu didapat dari 1/2 dikali dengan A dikali dengan B.
Sehingga ini itu sama dengan berderajat 2. Kenapa? Karena ini. Lalu yang keempat itu adalah negatif x y kuadrat sama dengan negatif x dikali dengan y dikali dengan y. Maka hasilnya itu berderajat 3. Kenapa? Karena kita lihat yang ini. Lalu yang selanjutnya, contoh 3, pada bentuk suku banyak x pangkat 2 dikurangi 4f ditambah 3, suku dengan derajat tertinggi adalah x pangkat 2. Nah, bisa kita lihat ya, di sini itu ada x pangkat 2, nah derajatnya adalah 2, lalu negatif 4x itu adalah 1, nah yang ketiga itu adalah suku konstanta, tidak mempunyai derajat. Nah, suatu bentuk aljabar berderajat 1 disebut bentuk linear. Nah, bentuk aljabar berderajat 2 yang hanya memiliki satu variabel disebut bentuk kuadrat, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh bentuk linear itu adalah 2x, lalu 5a ditambah dengan 1, ada x ditambah 8y dikurangi dengan 6. Lalu yang selanjutnya itu ada bentuk aljabar berderajat 2, negatif x pangkat 2 dan 7ab. Nah, x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah dengan 3. Lalu yang selanjutnya, di sini ada soal yang keempat, berapakah derajat dari setiap bentuk aljabar dari A sampai F dari gambar pada halaman sebelumnya? Maksudnya itu adalah yang sebelah kanan ini, yang pada awal-awal ya. Kita langsung saja kerjakan. Nah, yang A atau yang pertama, 4x kita dapatkan dari 4 dikali dengan x. Nah, ini adalah derajat 1. Lalu yang B itu x pangkat 2. Nah, ini adalah hasil dari x dikali dengan x. Itu hasilnya adalah derajat 2. Yang C itu 2x ditambah dengan 2y sama dengan derajat 1. Kenapa? Karena ini ada posisi tambah ya. Lalu yang D itu xy sama dengan x kali dengan y. Ini derajat 2. Kenapa? Karena x dan y ini dikali ya. Lalu yang E, 2x kuadrat sama dengan 4xy sama dengan derajat 2. Kenapa? Karena ini ada x pangkat 2. Ini ya. Dan ini juga penambahan. Nah, ini juga kita lihat yang ininya, x pangkat 2. Lalu yang terakhir itu yang F. Ini x pangkat 2 dikali dengan y. Hasilnya itu dari x dikali dengan x dikali dengan y. Maka ini itu derajat 3. Nah, ini ya.